Ini jalan yang melintasi rel kereta api atau rel kereta api melintasi jalan. Tapi ini udah lama ya. Zaman Belanda Sudah, pun sudah. udah seperti ini. Belum ada perubahan dari dulu. Dan kita sudah tiba di daerah Kadungora ya. Sebetulnya dari dulu itu agak-agak ini batasnya mana gitu ya. Itu yang lebih dahulu Kadungora atau Leles sih sebenarnya? Leles dulu. Leles ya. Sehingga stasiun yang ada di Kadungora namanya Stasiun Leles. Leles berarti Kadungora berdirinya Kecamatan Leles itu lebih awal daripada Kadungora. Pemekaran mungkin. mungkin. Nah ini yang dimaksud stasiun Leles itu. Ada di Kadungora. Ini ada di Kadungora ya. Nah ini dia. Stasiun Leles ada di Kadungora. Kalau stasiun Kadungora ada stasiun yang di Leles juga, tapi ya? namanya bukan stasiun Leles, namanya Karangsari. Oh, Stasiun Karangsari. Kereta Stasiun ya? kecil sih, tempat lintasan saja. Jadi kalau kereta api berpapasan, salah satunya berhenti. Bisa belok ke sana atau berhenti di sana. Jadi gitu ya. mengutamakan kereta api yang Jauh, kategori ekspres. Oh. Ya. Sehingga batasnya antara Leles Kadungora saya juga belum tahu sampai hari ini. Itu Mana ya? di depan ada rumah makan yang Strawberry itu. belum, bukan. Oh. Itu yang goreng ayam yang pakai. Oh ya. Ada betul, batas betul. alam berupa sungai kecil. Betul. Apa rumah makan yang di Ciamis itu apa? Iya itu. Lupa lagi nanti kita akan Kita membaca lihat, lah ya. Membaca lihat. nama rumah makannya. Yang kelapanya itu ya. Ah, Sarunegna gitu ya. Iya. Iya. Bukan Ini Asep Strawberry ini ya. Ini relatif masih baru. Nah, baru ya. Ya. Dan ini jalan pertigaan ini ke pasar sebetulnya ya. Ke pasar Kadungora. Jadi kendaraan truk yang membawa muatan termasuk kendaraan elep masuk jalur pasar. Ya. Kalau dari Garut di sebelah kiri. Ya, ke kiri. Tapi kalau untuk mobil-mobil kecil maupun mobil minibus Lurus aja. Lurus saja. Oke. Dan ini udah mulai memang di sini padat sih. Leles Kadungora itu jalannya belum berubah ya. Jalan tradisional ini kan. Dan ini sudah terbilang jalannya sudah rusak-rusak. Iya, jalan tradisional itu dari dulu di sini. Macetnya. Apalagi kalau weekend. Weekend udah dari Jumat sore, Sabtu sampai Minggu itu jalur macet. Parah ya jalur parah. Maka dibuat itu ya, sodetan lah semacam gitu ya. Jalan alternatif. Di jalan ini ada dua ya. Ada dua. Alternatif Yang itu lewat Cisaat. Kemudian yang ini yang tadi di depan kecamatan ya, sampai ke arah Tutukan Leles. yang Tutukan Leles itu yang jalan ini. Kalau yang ke sana itu ya ke Lebih Goong ya. Oh, yang ini dimaksud batas alam tadi. Batas Kita alam, baca. Rumah makan Mergosari. Kita baca nih Mergosari. Dan ini alternatif jalan ini sampai Tutukan Leles. Kita belok atau lurus? Lurus saja. Lurus saja ya. Kebetulan jalannya belum selesai dibangun. Betul. Perbaikan sisi-sisi jalan. Ya betul. Wah, udah jalannya keren. Pakai motor itu. Gaya-gayanya belum merasakan celaka. Dan saya di sini nih dulu nih. Nah, ini titiknya. Saya pernah pakai motor dan pada akhirnya saya bangun lagi dari jatuhnya itu di kolong bus. Ini pernah mampir di rumah makan ini Alam Sunda, lumayan lah. Rumah makan Sunda. Enak ya. Enak. Ini Cijantung.
Bukan? Bukan. Dulu Bukan, memang Bu Haji Cijantung, Ah. sekarang jadi rumah makan alam Sunda. Oh iya, iya. Nah, ke depan Mhm. nanti kita akan melihat Mhm. seperti daerah di Papua yang dieksplorasi Oh iya. PT Freeport, ya. Di Kalau sini di sini juga ada di Garut itu di Ah. depan tuh. Ini gunung ya. Gunung diambil bahan galian C di sini. Nah, ini dari kejauhan itu seperti bekas gunung api yang meletus. Bener. Berarti ini tidak aktif lah begitu ya, Iya. gunung ini karena udah sampai ke hampir sampai ke puncaknya sebelah sini. Ya, Padahal di belakang sini ada perumahan ya. ada perumahan. Nah, ini macet juga daerah Leles. Karena ada situ Cangkuang juga di sini tempat wisata ya. Tempat wisata. Ada itu Situ kan ada Cangkuang. Pabrik itu ya? wisata sejarah. Oh iya. Itu ada Candi Cangkuang. Candi Cangkuang ya. Nah, jalannya ke sini nih. Nah, bahkan ada barusan. satu Ini alun-alun ya. warga berada di Kampung Pulau itu namanya Iya, Pak? Kampung Pulau ya. Kampung Pulau ada makam ya. Ya, Arif Muhammad ya. Ya. Dengan siapa begitu ya tokohnya. Kemudian ada kampung adat itu ya. Ya. Ada beberapa rumah kan. 7 rumah itu ya. Yang dimaksud dengan tadi kemacetan itu sering terjadi itu di sini nih Changsin ya. Changsin. Tadi ke Hatek Pabrik sekarang sepatu. Changsin pabrik sepatu. Karyawannya juga sama, ribuan. Banyak ya di sini. Ya kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, tapi juga menimbulkan masalah baru di termasuk jalan itu umum. jalan umum kemacetan. Ini pasar Leles ini udah bagus ya. Ya. Kurang lebih ada setahun setengah ya mulai beroperasi pasar Leles. Betul. Sampai bertahun-tahun. Sekitar Mengisi 4 tahun, 5 alun-alun tahun ya, lah ya. alun-alun Leles ya. Nah, ini Yang salah sering jadi pertanyaan Pak Dr. Rajang, di manakah Sarkanyut itu ya? Nah, ini di depan ini. Di depan. Ini harus ditunjukkan sekarang. Kalau ke kiri tuh ada mobil. Betul. Tuh ada Innova putih. Aha. Itu Nah, masuk ke itu Sarkanyut. ya, Harus saya jelas. Idhar mengatakannya dengan jelas ya. Sarkanyut. bagi orang Sunda sih paham maksudnya. Iya. Agak sensual kalau berbicara itu. Tapi bagi orang luar, Iya. ya di luar maksudnya di luar suku Sunda itu. Mungkin biasa-biasa apa sih? aja ya. Nah, biasa-biasa saja. Orang sini menyebutnya Sarkanyut dengan SKJ. Satu lagi itu sar Sarkacang. Sar kacang. Oh, saya dengan leluasa ini mengatakannya ya. SKC kalau begitu ya. Bukan hal yang jorang sebenarnya, tapi itu kan nama tempat gitu ya. Tentu ada sejarah, ada silsilah dan ada toponiminya. Tidak perlu kita ditutup-tutupi lah begitu ya. Dan yang sering jadi cemohan itu Sarkanyut. Nah, jalannya ke sana tuh barusan. Biasanya orang suka senyum dan Iya. tersipu malu lah gitu, Betul, mengucapkan kata kampung itu. Padahal Nah, ini Changsin panjang ya. tuh, Yang sering jadi sumber kemacetan sekarang. ya, ini kanan kiri kan Ribuan ini. penumpang umum angkot yang narik penumpang Parkir, ya. ke Garut dan ke Kadungora. Iya. Nah, ini Relatif masih pergantian sip ya mungkin karena Ya. ini sudah pada datang, tapi yang di dalam belum keluar. Masih pergantian mungkin. Alhamdulillah kita sudah terbebas. Kita aman ya, aman. Aman dari kemacetan. Nah, sebentar lagi Ya. pasti berjubel karyawan iya. keluar dari pabrik. Setengah Kemudian, tiga ya? Setengah tiga ya betul. Kemudian di pinggir-pinggir jalannya Banyak yang jualan, banyak yang jualan, banyak angkot yang ngetem, dan itu jadi sumber kemacetan. Ya. Dan di sini juga sama, di depan sana tuh yang lurus, kita kan belok ke sini, ya. ada juga pabrik yang baru. Nggak tahu nih apa? Sama juga. Sama ya? Ya.
Nah ini yang dimaksud dengan Freeport-nya Garut tuh di depan tuh. Tapi ini galian C ya, bukan galian Mas emas. tembaga atau uranium. Nah, itu tuh di sana tuh. Ya kalau tidak ini dibongkar, kita mau bangun dari mana kan gitu ya. Memang dilema sih, dilema. Ya. Ini Gunung Duit Ya, bagi Gunung yang pemilik lahan benar. ini Gunung Duit. Betul. Sudah beri berapa ribu truk mungkin. Nah ini. Dan tadi jalan yang tadi itu, nah ini tembusnya ke sini. Ya. Nah, ini yang Kita kembali ke pusat galian ini. penggalian ini. Nah ini. Bahan tambang ini bukan bahan tambang apa namanya? Pasir ini. Pasir galian ini kan menyuplai beberapa kabupaten, Wah. kota, Begitu ya? termasuk Bandung, kota Bandung, bahkan Cimahi. Dari sini Di juga sini ya? juga. Kirain hanya untuk kebutuhan Garut. Garut, ya sebagian besar di Garut. Tapi wilayah-wilayah di sekitar Kabupaten Garut yang paling dekat Bisa terkecuali memanfaatkan. Tasikmalaya. Tasikmalaya punya galian pasir sendiri, yaitu Galunggung gitu ya. Iya benar. Dan ternyata ada 2 tempat nih kita tuh panjang. Iya betul. 2 tempat galian C yang Ini termasuk Leles, di depan satu lagi itu Warung Peteuy. Warung Peteuy. Ini yang pertama lah begitu ya. Pertama Yang ya paling awal ini Awal ini. Setelah ditutupnya Cilopang, Cilopang. kaki Gunung Guntur. Iya betul. Hanya kualitas pasirnya kalau Cilopang itu warnanya hitam. Hitam. Kalau ini warna abu ya. Iya, ini seperti teras kalau dulu itu ya. Kalau kekuatan bagaimana? Relatif sama karena sumber pasir tersebut dari gunung meletus. Ya, mungkin ini jalan baru lagi untuk dibuat ya. Dan sebetulnya ini jalan awalnya ini disebut jalan horor ya. Ya. Jalan kecil, kemudian di bawah rimbun pohon-pohon bambu. Curam lagi. Curam. Kecelakaan gitu. Sekitar tahun berapalah jalan ini diperbesar dan tidak menakutkan lagi. Nah dulu di sini saya menyaksikan ini Puso yang nabrak ibu-ibu dan ya suaminya sedang hamil di sini dan hancur. Saya tidak bisa tidur ini setelah melihat itu karena jarak mobil yang saya kendarai dengan yang kecelakaan itu hanya 5 mobil saja. Jadi si motor yang lewat itu nyiap begitu itu ngelewati mobil yang saya kendarai, yang saya pakai, dan di depan ternyata dia ceng. Saya lihat sekali itu. Ngeri. Agak ngeri juga, padahal udahlah. Lupakan itu ya. Mudah-mudahan kita ini Amin. Kita selamat aja, lancar, itu hanya cerita aja gitu ya. Nah, ini yang lucu itu di depan ibu-ibu atau anak remaja ya. Jalanan bawa motornya ya semaunya saja. Ya, baik, betul. Tidak tahu di belakang itu ada motor atau mobil lain yang memang terhalangi. Disiap, didahului, menghalangi. Nah, itu seperti itu belok. Kebetulan ini kosong jalurnya. Nah, ternyata ibu-ibu. Tapi cantik. Nah, ini juga motor. Bener nih. Motor yang sering gaya-gayaan sekarang itu ya, menyalip Coba di depan jalur ya. Itu, wah kita lihat tuh. Di luar jalurnya itu. Tapi yang disalahkan mungkin kalau terjadi kecelakaan ataupun pemotornya jatuh, kemudian bisa saja tersenggol atau menyenggol mobil, tetap saja mobil yang dipersalahkan. Nah, itu dia ini. Harus ada gimana ya? Yang salah motor yang yang dihukumnya kenai denda lah sebut begitu ya. Itu pemobilnya gitu, bukan pemotornya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi ini juga masih sama di bahan galian C juga. Di sini juga ya? Iya, makanya pinggir-pinggirnya dikasih pembatas berupa seng. Gitu ya. Dan dulu di sini tanaman tembakau, pepaya. Termasuk jagung. Jagung benar. Dan batu bata merah itu dari sini nih. Batu bata merah Leles. Dulu tidak seperti sekarang itu kalogak seperti itu ya. Kemudian di depan dulu ada rumah makan yang cukup terkenal. Saya lupa lagi namanya. Layung Sari. Layung Sari. Layung Sari. Layung Sari sekarang tinggal puing-puingnya saja. Betul.
lahan bekas apa namanya warung makan tersebut sekarang sudah dipenuhi dengan seperti gunung lagi begitu, seperti lembah lagi. ini. Oh ini nih. Oh iya. Ini Layung Sari dulu di sini. Mengapa Layung Sari sampai tutup begitu? Karena di sebelah kanan di atas ini di kaki gunung apa namanya Leuweung Tiis itu? Iya, Leuweung Tiis. TPA betul TPA. Pasir Bajing Pasir ya. Bajing, tempat pembuangan sampah akhir. TPA. Ya, dampaknya daerah sini kan musim hujan itu muncul lalat. Iya, bau begitu mungkin ya. Termasuk, ini yang dimaksud panjang galian C yang kedua itu ya? Ya ini. Ini udah hampir rata ini ya. Tinggal sedikit lagi ya. Nah ini lebih jelas. Lebih jelas. Ya. Tapi ini tidak terlalu luas seperti yang tadi luas. Awal tadi yang pertama. Jadi kalau Pak Nang jadi pemukim atau warga di sini butuh pasir itu mungkin tidak beli, tinggal gali-gali. Bawa mobilnya aja gitu ya. Enggak, gali-gali pasir itu misalnya untuk buat pondasi rumah. Galian pondasi itu pasir. Tinggal campur dengan semen aja. Bener. Tapi air mungkin ya. Air itu di sini memang kalau musim kemarau panas seperti ini agak sedikit sulit ya. Tapi di bawah sana di apa namanya ada situ. Situ apa saya lupa lagi namanya. Air mungkin dari sumber airnya dari Gunung Guntur ini. Iya benar. Mata airnya ada di bawahnya. Iya. Tapi tidak panas ya, dingin ya. Iya. Dingin. Karena antara Gunung Guntur dengan tempat keluarnya atau sumber mata air itu jauh juga. Jauh ya. Berbeda dengan di Cipanas. Kalau Cipanas itu memang, di tebingnya ya. Ya. Di tebingnya. Nah ini jadi daerah ini sekarang jadi ada tempat-tempat jualan oleh-oleh Garut tradisional. Makanan apa ya namanya? Oleh-oleh Garut ya. Garut. Nah ini salah satunya toko Sari Mandiri. Ini. Satu lagi di depan ada tuh. Bener ya. Juga ada cokodot ya di sini ya. Ada. Ya. Keren ini cokodot. Kemudian ini sentral oleh-oleh Garut. Oleh sumber rezeki 3. Mungkin ada 1, 2, ada yang 1, 2, baru 3. Ada Joglo Abah juga resto. Di sini jalan yang dipenuhi dengan bener makanan semua. Sehingga ini ada monumen. Monumen ini gimana ini? Monumen Tugu Pertempuran Kubang. Ya. Jadi terhalang. Bener ya. Dengan tingginya bangunan. Ya. Padahal dulu itu sangat ini ya. Ya. Nyongcolang gitu, hanya tempat itunya satu-satunya. Ya. Sekarang udah ketutup sama bangunan-bangunan lainnya. Padahal itu monumen perjuangan Garut ya, di Kubang. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan Kiai Haji Hasan Arif itu. Jamar Sidik ya? Monumen Kubang itu. Benar. Zaman Jepang ya? Iya. Bambu runcing gitu ya. Kita lihat kalau di daerah kita Cisurupan, Bayombong dan Cikajang mobil sangat antri di pom bensin termasuk juga di sini. Tapi tidak terlalu antri sih. Nggak tahu ya. Kalau di kami itu cukup panjang antriannya untuk dapat giliran isi bensin terutama motor. Di sini biasa-biasa saja. Mungkin persediaan bensinnya di sini banyak. Tidak takut kehabisan. Ya. Dan ini nih Raja Sate. Raja Sate. Siapa itu? Ya, teman kita dulu ya, atasan senior kita ya. Pak Ismail. Ya. Dan kita sudah sampai di Tarogong. Kita akan lanjut nanti ya, sahabat semua.